Gyutaro dan Daki, dua iblis yang sangat menakutkan dan penuh penderitaan sebelum mereka menjadi iblis. Kehidupan mereka sebelum bertemu dengan Doma diwarnai oleh kemiskinan, kekerasan, dan penghinaan dari masyarakat. Gyutaro lahir di distrik hiburan, sebuah wilayah yang penuh dengan prostitusi dan kejahatan. Ia dibesarkan dalam kemiskinan yang ekstrim, bahkan sampai ditolak oleh ibunya sendiri yang tidak menginginkannya sejak lahir. Gyutaro sering diperlakukan dengan buruk oleh orang-orang di sekitarnya karena penampilannya yang kurus, jelek, dan kumal. Sejak kecil, ia sudah terbiasa untuk bertarung demi bertahan hidup, memukuli orang lain untuk mendapatkan makanan atau uang. Kehidupannya sangat keras dan ia hanya mengenal kebencian serta rasa sakit. Beberapa tahun setelah kelahiran Gyutaro, adik perempuannya yang awalnya bernama Ume lahir. Berbeda dengan Gyutaro, Ume memiliki penampilan yang cantik sejak kecil dan kecantikannya menjadi satu-satunya sumber kebanggaan bagi mereka berdua. Meskipun demikian, hidup mereka tetap sulit. Ume tumbuh di lingkungan yang sama seperti Gyutaro, dan meskipun kecantikannya membuatnya lebih dihargai, itu juga membuatnya lebih rentan terhadap bahaya dari dunia kelam di sekitarnya. Ketika Ume beranjak dewasa, kecantikannya menarik perhatian banyak orang dan ia akhirnya bekerja sebagai seorang oiran atau wanita penghibur di salah satu rumah bordir di distrik hiburan. Namun, suatu hari Ume melakukan sesuatu yang membuat marah salah satu pelanggan yang kaya. Ia menusuk mata seorang samurai dengan jarum karena merasa diperlakukan tidak adil. Akibatnya, Ume dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup oleh pemilik rumah bordil dan samurai tersebut. Gyutaro menemukan tubuh adiknya yang hampir mati dan penuh luka bakar. Gyutaro marah dan putus asa. Ia berusaha membalaskan dendam. Di saat-saat terakhir mereka berdua ditemukan oleh Doma, seorang iblis yang merupakan upper rank kedua dalam 12 Kizuki. Doma menawarkan mereka kehidupan baru sebagai iblis tanpa ada pilihan lain dan keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Gyutaro menerima tawaran tersebut. Dengan demikian, Gyutaro dan Ume berubah menjadi iblis dan mulai menjalani kehidupan baru sebagai Gyutaro dan Daki. Sebagai iblis, mereka terus hidup bersama dengan Gyutaro yang selalu melindungi adiknya. Meskipun mereka hidup sebagai monster yang memangsa manusia, hubungan antara kakak beradik mereka sangat kuat, terikat oleh masa lalu yang penuh penderitaan dan keinginan untuk tidak pernah dipisahkan. Kisah mereka menjadi pengingat betapa tragisnya hidup manusia sebelum mereka menjadi iblis, di mana mereka dipaksa untuk memilih jalan yang gelap karena tekanan dan kekejaman dunia manusia. Gyutaro adalah bagian dari 12 Kizuki bersama dengan adiknya, Daki. Mereka berdua menduduki posisi ke-6 dalam Upper Moon. Mereka sangat unik karena berbagi posisi yang sama dalam Upper Moon, menunjukkan betapa kuatnya mereka sebagai keluarga. Salah satu kekuatan utama Gyutaro adalah kemampuan untuk menghasilkan racun yang sangat mematikan. Senjatanya, dua bilah sabit besar, tidak hanya digunakan untuk menyerang fisik, tetapi juga dilapisi dengan racun yang mematikan bagi manusia. Racun ini sangat kuat hingga bahkan ninja berpengalaman seperti Tengen Uzui pun sangat terpengaruh oleh racun tersebut. Sebagai iblis, Gyutaro memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Meskipun sering terkena serangan mematikan, ia bisa dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Hal ini menjadikannya lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan, terutama karena ia juga bisa melindungi diri dengan serangan balik yang cepat dan berbahaya. Ikatan antara Gyutaro dan Daki sangat kuat. Mereka berbagi satu tubuh, dalam artian jika salah satu dari mereka tidak terbunuh secara bersamaan, mereka bisa terus hidup. Ini membuat mereka menjadi ancaman yang sulit dihadapi karena pemburu iblis harus mengalahkan keduanya secara bersamaan. Gyutaro memiliki penampilan yang cukup mencolok dengan kulit hijau kekuningan, tubuh yang kurus, dan wajah yang agak menyeramkan. Penampilannya mencerminkan kehidupan keras yang ia alami sebelum menjadi iblis dan juga menunjukkan bagaimana kebenciannya terhadap dunia manusia yang telah mengubahnya menjadi makhluk yang mengerikan. Gyutaro dipenuhi dengan kebencian dan rasa iri terhadap orang-orang yang memiliki
memiliki kehidupan lebih baik darinya. Ia seringkali menargetkan orang-orang yang terlihat bahagia atau lebih baik dalam hidupnya. Kebencian ini berasal dari penderitaan dan penghinaan yang ia alami selama hidupnya sebagai manusia dan terus membara bahkan setelah menjadi iblis. Gyutaro sebenarnya menjadi iblis terlebih dahulu dibandingkan adiknya, Daki. Setelah transformasi, ia bergabung menjadi satu tubuh bersama adiknya. Meskipun Gyutaro terlihat penuh kebencian, ia memiliki sisi yang sangat menyayangi adiknya. Ia merasa bertanggung jawab atas kesejahteraannya dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri ketika hal-hal buruk terjadi pada adiknya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia adalah iblis yang kejam, ia masih memiliki sisi kemanusiaan yang rentan terhadap rasa cinta dan kehilangan. Gyutaro memiliki teknik darah iblis atau Blood Demon Art yang sangat mematikan dan berbahaya. Teknik ini berpusat pada manipulasi darahnya sendiri yang ia gunakan untuk menciptakan senjata serta serangan mematikan. Darah Gyutaro beracun dan racun ini sangat kuat. Ketika seseorang terkena sabitnya atau terkena darah yang terpercik, racun tersebut akan langsung mengalir melalui tubuh mereka, menyebabkan kelumpuhan, rasa sakit yang luar biasa, dan jika tidak ditangani dengan cepat, bisa berujung pada kematian. Racun ini cukup kuat hingga mampu mengancam nyawa Hashira, seperti Tengen Uzui. Gyutaro sering menggabungkan serangan darahnya dengan kemampuan saudarinya, yaitu Daki. Misalnya ketika Daki mengendalikan Obi untuk menahan serangan musuh, Gyutaro dapat menyerang mereka dengan sabit darahnya dari sudut yang tak terduga. Gyutaro juga dapat membagikan penglihatannya kepada Daki agar Daki dapat lebih jelas melihat pergerakan musuh yang dia lawan. Kombinasi ini menjadikan mereka duet yang sangat mematikan dan sulit untuk dikalahkan. Seperti halnya iblis bulan atas lainnya, Gyutaro juga memiliki kemampuan regeneratif yang sangat tinggi. Dengan mengendalikan darahnya, Gyutaro dapat menutup luka dan mempercepat penyembuhan. Bahkan setelah menerima serangan yang sangat serius, ini membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan karena ia bisa terus-menerus memulihkan luka dalam keadaan apapun. Ada fakta menarik mengenai iblis bulan atas Gyutaro dan Daki. Sebenarnya bulan atas ke-6 bukanlah Daki, melainkan Gyutaro itu sendiri. Bahkan Muzan sekalipun tahu bahwa kekalahan mereka disebabkan karena Daki yang membebani Gyutaro di dalam pertempuran. Muzan tahu bahwa kekuatan Daki tak sehebat Gyutaro. Karena itulah mereka berdua berhasil dikalahkan oleh Uzui Tengen, satu-satunya ninja yang tersisa. Dalam pertarungan tersebut, fokus Gyutaro terbagi kepada Daki karena selalu mengkhawatirkan adiknya. Gyutaro sendiri enggan untuk meninggalkan tubuh Daki karena memiliki rasa sayang yang sangat dalam dan bertanggung jawab atas segala ancaman terhadap Daki. Jika saja pertarungan tersebut adalah pertarungan Gyutaro, mungkin saja Gyutaro bisa mengalahkan mereka. Karena kekalahan mereka, Doma menawarkan dirinya kepada Muzan untuk menembus kesalahannya karena telah menciptakan iblis yang lemah. Dari situlah Muzan mulai menggerakkan satu persatu iblis bulan atas untuk mencapai tujuannya. Pertarungan antara Gyutaro dan Uzui Tengen adalah salah satu yang paling mendebarkan. Pertarungan ini berlangsung di distrik Hiburan, di mana Gyutaro dan adiknya yang merupakan iblis bulan atas ke-6 dihadapkan dengan Uzui Tengen. Pertarungan dimulai ketika Tanjiro dan Uzui menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan Daki, tetapi juga Gyutaro yang bersembunyi di dalam bayang-bayangnya. Gyutaro muncul dari tubuh Daki, mengejutkan semua orang dengan keberadaannya. Sebagai Upper Moon ke-6, Gyutaro memperkenalkan dirinya dengan kepercayaan diri yang tinggi, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan segera menyerang Tengen Uzui. Gyutaro menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar iblis biasa. Dia mampu bergerak dengan kecepatan tinggi, menggunakan sabit darahnya dengan presisi yang sangat mematikan. Racunnya juga dapat menjadi ancaman besar bagi mereka. Meskipun Tengen adalah Hashira yang sangat terampil, Gyutaro berhasil menekannya dengan serangan bertubi-tubi, memanfaatkan racunnya untuk membuat Uzui Tengen semakin lemah dengan seiring berjalannya waktu. Gyutaro menggunakan berbagai serangan berbasis darahnya yang membuat Uzui dan Tanjiro kesulitan untuk mendekatinya. Serangan Gyutaro tidak hanya cepat dan kuat, tapi juga beracun yang membuat setiap luka yang dia buat menjadi ancaman besar.
Meskipun Gyutaro tampak sangat dominan, Uzui menunjukkan bahwa dia adalah seorang Hashira dengan keterampilan yang luar biasa. Uzui menggunakan keahliannya dalam mendengarkan ritme, yaitu kemampuan uniknya sebagai Hashira suara, untuk memprediksi gerakan Gyutaro dan menangkis serangan-serangannya. Selain itu, Uzui juga mengendalikan kemampuan fisiknya yang luar biasa, serta refleks yang cepat untuk bertahan dari serangan-serangan berbahaya Gyutaro. Dalam pertempuran ini, Uzui tidak sendirian. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke berperan besar dalam membantu Uzui Tengen melawan Daki dan Gyutaro. Mereka mencoba bekerja sama dalam menyerang dan mencoba memisahkan kedua iblis ini. Salah satu momen paling dramatis adalah ketika Tanjiro hampir berhasil menebas leher Gyutaro, namun terganggu oleh serangan balik yang cepat dari sang iblis. Selama pertempuran, Uzui mengalami luka-luka yang serius. Dia kehilangan satu tangan akibat serangan dari Gyutaro, dan racun yang meracuni tubuhnya semakin melemahkannya. Meskipun demikian, Uzui tetap bertarung dengan keberanian yang luar biasa, menunjukkan tekadnya untuk melindungi orang-orang di distrik hiburan dan mengalahkan Gyutaro. Pertarungan mencapai puncaknya ketika Tanjiro dan Uzui secara bersamaan menyerang Gyutaro. Dengan usaha keras dan pengorbanan, Tanjiro berhasil menebas leher Gyutaro, sementara Zenitsu dan Inosuke berhasil menebas leher Daki. Keberhasilan ini membutuhkan kerjasama yang luar biasa antara semua pihak. Setelah kepala Gyutaro dan Daki dipenggal, keduanya mencoba untuk saling menyalahkan atas kekalahan mereka. Namun, pada akhirnya, mereka mengenang masa lalu mereka dan mengakui bahwa tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Mereka meninggal dalam pelukan satu sama lain, mengingat kenangan pahit dari masa kecil mereka yang penuh penderitaan. Itulah pembahasan mengenai Gyutaro dan Daki. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar.